Halo, selamat malam Breeders dan Insan Brilian semua. Selamat datang di acara Instagram Live malam ini. Instagram Live hari ini bakalan seru banget ya. Sebelum saya mulai, saya mau menyapa-nyapa dulu nih sama teman-teman semua. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Oke, mungkin langsung rame ya. Kita langsung mulai saja. Baiklah, kalau begitu. Selamat malam Breeders dan Insan Brilian. Selamat datang di acara Instagram Live malam ini. Perkenalkan, nama saya Tia Aprianti yang akan menemani kalian semua. Seru banget ya. Udah rame banget nih. Sekarang kita punya program baru dan bakalan sering nih ke depannya acaranya. Nanti tungguin aja ke depannya. Acaranya kita bakalan seru banget. Malam-malam gini ada yang mungkin udah baru selesai mandi, siap-siap mau istirahat. Alhamdulillah weekend ya, finally. Atau masih kena macet, mau pulang, atau mau on the way pesta lainnya, Friday night nih. Atau mungkin masih di kantor, yang masih lembur, semangat. Sekarang yuk kita sambil temenin ya guys, dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana. Karena malam ini kita akan kolaborasi dengan Sahamologi. Nah, siapa sih yang nggak tahu Sahamologi? Sahamologi itu menyediakan edukasi pasar modal, di mana Sahamologi memberikan pemahaman-pemahaman tentang analisa pasar modal untuk teman-teman. Di mana aplikasinya juga udah keren banget ya, luar biasa lengkap. Kemarin saya juga udah punya akunnya nih. Nah, hari ini kita dengan Sahamologi, untuk kamu-kamu yang masih belajar investasi pasar modal dan mau trading saham, pasti seneng banget nih, karena kita akan diskusi gimana sih cara pilih saham untuk yang baru-baru. Stop pick buat trader newbie. Nah, penasaran ya, karena saya pribadi juga pengen tahu nih cara pilih saham tuh yang bener kayak gimana sih, biar tiap hari kita lebih semangat untuk mendapatkan potensi cuan ya, yang pastinya dari trading saham yang akan kita obrolin malam ini. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan loh, bisa langsung aja ketik ya di kolom komentar, dan nanti kita akan pilih penanya terbaik dan kita akan diskusi bersama narasumber kita dari Sahamologi, namanya Bibo. Oke, langsung aja ya, jangan berlama-lama lagi, kita undang Bibo atau Lukman Al-Hakim, founder Sahamologi, dan kita semua anak-anak panggil Bibo ya. Mohon ditunggu. Baik, aku udah accept sih. Kita tunggu. Hai, Bibo. Halo Tia, senang malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol. Akhirnya ketemu lagi nih, Ah, Bibo. betul betul. Walaupun hari ini agak agak sedikit pucet karena lemes dari pagi, agak sakit. Iya, Tapi katanya. karena udah ada komitmen malam hari ini mau live, jadi Bibo sengaja kuat-kuatin buat bahas tentang gimana cara pilih topik buat pemula ya teman-teman ya, buat breeders dan juga buat insan brilian dan juga buat sahamologers. Thank you banget loh Bibo udah mau hadir, walaupun ini ya katanya lagi sakit ini ya, apa namanya? Semoga lekas Ya sembuh ya, gitulah. Bibo. Ya, bismillah, semoga lekas sembuh. Baik, mungkin Bibo mau menyapa dulu nih teman-teman online kita. Ya, Silahkan. ini Bibo mau cek dulu nih dari Breeders dan juga Insan Brilian serta Sahamologers yang malam hari ini lagi memantau. Ada dari kota mana aja, jadi Bibo bisa saling sapa nanti ya. Coba nanti kita lihat dari kota mana aja. Apakah semuanya dari Jakarta atau semuanya nanti ada juga dari daerah di luar Jakarta atau mungkin di luar Pulau Jawa ya. Karena kan juga Betul. pengguna BR Breeders dan juga pengguna layanan dari Bank BRI ini kan juga tersebar ya di seluruh penjuru Nusantara gitu. Pokoknya Betul. malam hari kita belajar belajar bareng dan Bibo akan kasih tips dan trik bagaimana pemula itu bisa memilih saham. Oh, dari Banyuwangi, dari Sidoarjo. Nih
dari ujung timur ya, ada dari Lombok gitu ya, udah hadir semua nih. Jangan Woi, dari salah loh, Siantar. kalau breeders tuh pemakainya sampai ke luar negeri loh, Bibo. Iya, pastilah dari Ponorogo ya. Menarik nih, menarik nih. Makanya Eh, mungkin karena udah dari jauh-jauh yang hadir, kita akan berusaha untuk menampaikan informasinya juga yang faktual, aktual, dan juga berbobot ya, supaya apa? Supaya breeder, sahamologer, dan juga insan brilian bisa menjadi trader dan juga investor yang sukses. Betul banget, gitu. Baik, Bibo, sesuai topik yang akan dibahas hari ini, mau dong Bibo kita nanya-nanya ya ke Bibo gimana sih cara memilih saham untuk pemula. Nah, aku mau nanya dulu nih ke Om Bibo pribadi Mm-mm. ya. Kalau Mm-mm. misalkan zaman dulu Bibo tuh awal investasi langsung nyebur ke saham apa gimana tuh? Dulu sih stages ya, jadi dalam arti pertama dari reksadana dulu, waktu itu emang nggak banyak opsi reksadana, apa namanya, reksadana saham, diawali dari reksadana pasar uang waktu itu. Oke. Kemudian setelah baca-baca juga referensi bahwa di bursa ini ternyata ada apa namanya, bisa langsung membeli sebagai investor. Hmm. Dulu tahun 2002 kita mulai berinvestasi di saham, tetapi memang banyak down-nya ya, karena kan tidak bisa seperti sekarang pemula-pemula juga bisa langsung pilih Bet- dari online trading di HP segala macam. Dulu tuh Mm-mm. harus melalui broker, dan kadang-kadang informasi yang disampaikan oleh broker juga itu nggak setransparan kalau kayak kita melakukan riset sendiri. Cuman tidak bisa waktu itu melakukan riset sendiri karena juga Bibo masih kerja. Yang kedua juga terbatasnya guru dan juga terbatasnya sosial media, karena kan tahun 2000 ya, tahun 2000-an gitu kan nggak ada sosial media, nggak ada smart devices kayak sekarang seperti itu, sehingga Oke. akhirnya sebagai pemula betul-betul mempercayakan rekomendasi dari broker, padahal rekomendasinya itu belum tentu benar ya. Makanya akhirnya Mm-mm. banyak kejeblos di situ, dan dari situlah mulai belajar bagaimana cara mengelola investasi dan juga trading yang lebih sesuai lah dengan profil resiko dan juga dengan uang yang Bibo punya. Oh gitu, jadi step by step ya Bibo ya. Betul, betul gitu. Dan Bibo, makanya sekarang juga bersyukur karena udah banyak banget ya kayak breeders juga dapat informasi dari sosial media, dari Instagramnya BRI dan Reksa, sehingga minimal untuk justifikasi membeli sahamnya itu relatif lebih lebih mudah dan lebih transparan karena ada landasan-landasan keilmuannya ya. Kalau dulu mungkin betul. membeli saham itu nggak pakai landasan keilmuan, lebih ke arah saham ini bagus katanya gitu, lebih lebih Kata. ke arah kata-katanya gitu loh. Makanya seneng banget di masa sekarang Bibo udah punya sosial media sendiri, dan disitulah Bibo menjadi apa ya, menjadi kesempatan buat mengedukasi banyak orang lewat platform yang ada, supaya nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dialami oleh generasi-generasi sebelum kita gitu loh. Baik, tau gak sih Bibo, aku tuh pengen curhat ya. Sebenarnya aku tuh investasi langsung nyebur ke saham loh. Dan pada waktu itu sesuai yang Om Bibo bicarakan kemarin, kan aku kemarin denger live dia Bibo juga kan. Mm-mm. Ada generasi yang punya dana 100 juta terus menggebu-gebu. Nah, waktu dulu tuh aku pengalaman ya, kayaknya trading katanya cuannya gede ya, gitu kan. Terus aku Mm-mm. langsung kasih 100 juta loh Mm. Bibo, ya ampun. Dan aku tuh bener-bener hilang sebanyak ya sekitar 40% lah Bibo. Dan waktu itu Ya. aku bener-bener ya seperti inilah artis yang kemarin lagi Mm-mm. viral kan. Mm-mm. Nah, namanya juga ibu-ibu, terus denger sana sini, oh cuannya gede ya, mau dong gitu kan. Menggebu-gebu banget, dan aku nggak tahu gitu kan, oh ini ternyata ada saham gorengan, ada banyak ternyata indeks-indeks yang di Indonesia tuh banyak ya, Bibo ya, Betul. katanya tuh ada indeks 80, LQ45, ADX 30, dan aku tuh nggak ngerti itu apa gitu kan. Ada IDX Mm-mm. High Dividend 20, ternyata Mm-mm. udah dikelompokin gitu loh. Ternyata Mm-mm. bagus-bagus gitu ya, Bibo ya. Ya, ya.
Memang kalau diperhatiin setiap investor atau setiap trader itu kan berevolusi ya dari saham yang pilihannya. Ketika kita mengawali terjun di Hmm. pasar modal untuk para pemula, biasanya memang nggak boleh langsung terjun ke saham-saham yang punya volatilitas tinggi ya. Itu seperti saham-saham gorengan, di mana harga sahamnya bisa naik tinggi satu hari kemudian turun tinggi dalam hari yang sama gitu loh. Betul. Itu nggak bagus buat mental. Jadi kita kayak kayak kurva gitu ya. Jadi kayak kurva kan begini ya. Pertama itu mungkin universe saham kita terbatas ya. Jadi ini sesuai dengan umur juga sih. Siapa? Tia ya. Jadi ketika umur kita itu mungkin masih baru ya, baru di saham gitu ya. Itu biasanya kita pilihan sahamnya juga harusnya terbatas. Tidak harus kita melihat dari 850 saham yang ada di bursa Oke. ya. Ya kan ketika usia kita atau usia kita lifetime kita di saham itu terus bertambah gitu ya. Kemudian kita biasanya universe saham kita bertambah gitu loh. Jadi Hmm. jadi lebih banyak pilihannya gitu. Saham gorengan, saham ini seperti itu. Lalu ketika kita udah semakin tua gitu, sudah semakin sadar bahwa oh saham ini ternyata kayak begini, kita akhirnya akan kembali lagi ke universe yang lebih kecil lagi. Dan itu Hmm. biasa. Nah, makanya kalau misalnya ada orang baru terjun di saham, terus dia punya universe saham atau saham yang dia amati itu sampai 800-an atau sampai 700-an, itu akan membuat dia confused dan akhirnya membuat dia sendiri akhirnya jadi desperate. Kenapa? Kok Asli. saham yang gue pilih salah, saham yang gue pilih salah, saham yang gue pilih salah. Dan akhirnya dalam waktu mungkin 1 tahun atau mungkin dalam waktu kurang dari 1 tahun, mereka akan kecewa dan akhirnya ketika sahamnya udah banyak yang nyangkut, membuat mereka akhirnya jadi malas lagi untuk bertransaksi di pasar modal. Dan ini Jadinya fakta sama dan ya, Biko ya. betul, betul. Ini fakta bahwa akhirnya banyak orang kecewa di saham karena entry point-nya dia memilih saham yang punya universe yang bervariasi ya, Hmm. mulai dari volatilitasnya tinggi, mungkin juga dia nggak tahu understand bisnisnya, kemudian dia nggak tahu juga performanya seperti itu. Dan ini eh, apa eh, terjadi hampir di seluruh eh, eh, trader-trader pemula ya gitu ya. Tapi nanti setelah dia Hmm. belajar, akhirnya dia aware gitu loh. Oh ternyata gue harusnya begini, 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 begini seperti itu. Betul. Nah, kalau misalkan aku lihat ya, Bibo, kalau misalkan kita menganalisa saham itu ada analisa fundamental, ada analisa teknikal gitu kan. Nah, dari Bibo tadi sebut kan ada 800-an saham nih. Kalau Betul. Bibo lihat sahamnya, lihatnya IDX yang mana sih gitu? Kita Oke, mau jadi dong. sebenarnya kalau 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 sekarang ya kan Bibo juga di sosial media Bibo sendiri kan lagi ngajarin buat teman-teman untuk mengkurasi saham ini dari hal yang paling simpel gitu ya. Nah, kenapa sih orang itu yang trader-trader pemula ini kebanyakan berspekulasi di saham-saham yang volatilitas tinggi karena mereka sebenarnya nggak punya pemahaman atau mungkin mereka tahu kalau saya trading di saham-saham yang misalnya saham-saham yang top 20 dari IDX kayak misalkan Telkom, BCA, BRI, itu mereka nggak akan bisa merasakan cuan yang cepat gitu loh. Karena kan memang sahamnya relatif stabil gitu ya. Nah, hal Mm-mm. ini yang membuat banyak orang akhirnya mengabaikan gitu. Ketika untuk proses belajarnya mereka tidak memilih saham-saham yang itu gitu loh. Padahal harusnya kalau menurut menurut Bibo pribadi gitu ya, ketika kita baru masuk di saham, kita pilihlah saham-saham yang disebut sebagai saham-saham core stock. Apa sih saham-saham core stock itu? Saham-saham core stock itu adalah saham-saham yang memang menjadi penggerak utama dari IHSG, gitu ya. Nah, Heeh. kalau teman-teman bingung gitu ya, Oke. teman-teman bingung saham-saham yang core stock itu kayak apa aja, biasanya teman-teman bisa lihat dari top 20-nya aja dari IHSG, mulai dari Telkom, mulai dari Mm-mm. BCA, BRI, Bank Mandiri, seperti itu ya. Dipilih Mm. 20. Nah, belajar dari situ dulu. Bahkan kalau kita melihat secara global ya, secara global, ada saham-saham di Indonesia yang dikurasi gitu loh, dikurasi oleh lembaga-lembaga investasi atau kurator terkenal di dunia. Tersebutlah namanya MSCI, Morgan Stanley Capital Mm. Index, atau kita kenal ada namanya FTSE ya, FTSE Russell. Itu mereka pun tidak
apa ya, tidak bilang ke investor yang besar-besar itu lu investasinya di saham-saham yang kayak begini, enggak. Bahkan dia udah punya list sendiri. Untuk MSCI sendiri itu ada 21 saham. Yang Halo. untuk investor gede ini pun dia hanya mengkurasi 21 saham. Jadi Oke. kalau kalau buat teman-teman di trader yang pemula, saran Bimo yang pertama adalah mahir dulu nih trading di saham-saham yang memang core-nya gitu loh, ya. BCA, BRI, Telkom, Astra, seperti itu. Karena itu akan menjadi pembelajaran yang baik, mengingat volatilitas saham tersebut juga nggak besar. Yang kedua, saham-saham tersebut juga layak buat investasi. Artinya apa? Ketika kita mau jadi trader, tapi misalnya kita salah beli, salah posisi momentumnya gitu ya, saham-saham tersebut masih bisa dijadikan sebagai saham yang bisa kita keep dalam jangka yang cukup panjang, ya. Karena dia punya fundamental bagus, karena dia punya apa namanya, dia juga membagikan dividen seperti itu. Dan ini merupakan pilihan atau stock pick yang sangat tepat untuk saham untuk para pemula di pasar modal atau di bursa saham sih. Nanti tinggal dikembangin lagi nih kan, pemulanya pemula umum atau pemula syariah gitu kan. Nah, nanti tinggal, oh Bibo saya ini syariah, jadi saya dari 21 tadi saya akan kurasi lagi. Saya nggak akan bisa memilih saham-saham yang misalnya tidak syariah seperti itu. Jadi pertama kita lihat gedenya dulu ya, dari yang core tadi, kemudian kita pilah lagi, oh ternyata saya punya syariah compliance gitu loh. Sehingga yang non syariah compliance itu di take out, misalnya oh BRI nggak bisa, kemudian BCA nggak bisa, Bank Mandiri nggak bisa, dan itu akan scale down lagi jumlahnya seperti itu. Jadi yang pertama buat para pemula, mulailah dari saham-saham yang tadi saya sebut, misalnya yang dikurasi oleh MSCI Indonesia atau dikurasi oleh FTSE Indonesia. Itu kalau kita mau pakai yang global punya standar ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya bursa ini juga sudah mempersiapkan saham-saham yang bagus gitu loh buat para pemula untuk trading atau buat investasi. Ada yang Bibo lihat sebenarnya ada dua yang utama ya. Kalau kalian misalnya universe-nya itu tidak tergantung dengan syariah compliance, IDX 80 itu bagus untuk sebagai tes skenario dari saham-saham yang bisa dijadikan pilihan ya. Jadi gini, teman-teman, sebenarnya kita sudah dibantu oleh bursa, oleh lembaga-lembaga rating di dunia itu untuk tidak serta-merta memperhatikan 850 atau kita kurangilah ada 100 berapa saham masuk pengawasan khusus ya. Untuk tidak perlu membuat watchlist dari saham-saham tersebut gitu loh. Jadi udah dikurasi itu ya. Kalau misalkan mau agak lebih lebar rentangnya mungkin pakai IDX 80. Tapi kalau misalnya mau lebih sempit lagi itu biasanya pakai FTSE Indonesia isinya 42 atau pakai MSCI Indonesia isi 21 saham. Nah, 21 saham itu pun sebenarnya udah merepresentasikan dari IDX sendiri gitu loh. Jadi dalam arti dari sisi kapitalisasi, dari sisi value transaksi itu sebenarnya udah cukup menjadi penggerak gitu loh. Tinggal memang kita kadang-kadang ya orang Indonesia kan khususnya yang pemula itu kan kadang-kadang kalau bisa gue pengennya instan gitu loh. Makanya kalau ditawarin udah beli BRI aja gitu. Oh tapi kan BRI nggak lincah gitu kan. Naik turunnya nggak bisa 15% sehari atau 15% turun gitu loh. Padahal justru sebagai pemula harus memulai dari saham-saham yang tadi Bibo sebut itu ya, core stock itu ya, yang udah dikurasi oleh MSCI atau mungkin oleh FTSE Indonesia. Baik, berarti kalau misalkan yang MSCI itu 21 berarti itu udah top leadernya saham di Indonesia Betul, ya? betul. Yang Nah, big cap, yang fundamentalnya. Oh,
Oke, gitu ya. penggerak pasar seperti itu. Jadi kalau Berapa menurut Bibo untuk pemula better lihatlah pertama kita bikin watchlist dari saham-saham itu ya. Nah, nanti tinggal ketika kita entry-nya atau misalnya jual belinya itu baru nanti kita lihat kapan momentum yang tepat gitu ya. Nah, kan ada beberapa strategi untuk masuk ke saham ya. Yang pertama mungkin strateginya adalah disebut sebagai buy low, sell high. Mm-mm. Lalu yang kedua, ya kan, yang kedua nanti ada strateginya adalah buy high, sell higher, gitu ya. Nah, kalau teori yang buy low, sell high itu biasanya kita membeli saham yang dari turun jauh, gitu ya. Ketika saham itu mengawali tren naiknya kita beli. Oke. Misalnya sahamnya udah turun kayak hari ini kan, Bibo beli ada sebuah saham lah, konstituen dari JII 70, namanya saham Mart Dynamic gitu ya. Dia turun terus dan udah nggak membentuk low lagi gitu ya, dan udah mulai ada early trend, Bibo beli di situ. Jadi itulah yang disebut sebagai buy low dan sell high gitu. Tapi ada juga yang misalnya kita membeli saham dengan strategi misalnya buy high, sell higher. Nah, itu biasanya contoh saham-saham yang breakout gitu ya. Dia Oke. misalnya udah ngebentuk high, terus break resistant gitu ya. Kita beli setelah itu. Nah, itu breakout strategi. Nah, jadi yang pertama kita harus mantepin dulu konstituen saham yang kita perhatikan itu saham-saham yang tadi ya, MSCI, FTSI, IDX 80, atau kalau yang lagi Bibot tes sekarang adalah JII 70 ya. Jadi itu. Saham-saham syariah terbaik, 70 saham syariah terbaik gitu loh. Nah, itu nanti tinggal ketika dia ada kondisi bisa sell buy low, sell high, ya kita beli. Atau misalnya ada buy high, sell higher, ya kita beli juga gitu loh. Oke. Nah, itu sebenarnya cara yang paling mudah ya buat pemula. Cuman memang kadang-kadang kan orang nggak mau gitu loh dikasih tahu yang gampang gitu, mau carinya yang jelimet gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa dengan cara mudah bisa cuan, kenapa harus cari saham yang kita pilih secara jelimet tapi akhirnya nggak cuan juga gitu loh. Betul, betul, Ibu. Dan yang aku lihat sih, apa namanya, kalau misalkan kita pengen investasi di saham tuh kita harus lihat jangka panjangnya ini perusahaan bakalan bagaimana seperti itu ya, Bibo. Jadi jangan Betul. termakan sama FOMO, ini bakalan naik seperti apa namanya kabar-kabar di luar sana. Dan kalau misalnya pemula itu harus sabar. eh jadi kan kita tuh sering dengar kalau misalkan hari ini cuan udah langsung jual aja gitu kan. Mungkin kalau misalkan baru-baru itu nunggu berapa hari dulu apa gimana sih Bipo? Kan kalau nunggu Jadi berapa hari gini, takutnya turun. Nggak sabar jadi gini sebenarnya soalnya. sebenarnya kalau kalau kita di saham itu kan awalnya ketika orang kesulitan untuk mencari saham mana yang pas untuk dia. Biasanya kan orang dibilang, ya udah lu belajar aja analisis fundamental dulu, biar lu tahu perusahaan-perusahaan yang terbaik di Indonesia yang listing di Bursa Efek gitu kan. Nah, cuman untuk bisa kita belajar analisis fundamental itu kan nggak mudah, nggak bisa cuman sekedar sehari dua hari gitu loh. Makanya Bibo selalu merekomendasikan buat teman-teman untuk stick aja ke saham-saham yang sudah dikurasi tadi ya, MSCI, FTSI, kemudian IDX 80 dan JII 70. Karena kenapa? Biasanya para kurasi ini, para orang yang mengkurator ini atau menganalisis saham ini sudah memperhatikan faktor fundamental perusahaan, liquidity, kemudian mungkin konsistensi memberikan dividen dan lain-lain. Ya, Nah, itu dividen tuh yang nah lagi kan, in ya sekarang lagi ya. rame Ada kan. bagi Nah, dividen kalau dividen. Terus kalau kita misalnya let's say pemula terus harus disuruh belajar dulu tentang apa namanya fundamental analysis, mungkin mereka akan bilang, waduh, gue bukan orang akuntansi, gue nggak bisa baca ini gitu kan. Padahal kalau kita mempercayakan kepada data-data yang sudah ada, yang sudah dikurasi itu, minimal 80% proses kita untuk menseleksi secara fundamental, secara liquidity itu sudah selesai gitu loh. Tinggal oke. 20%-nya lagi itu menentukan kapan masuk, kapan keluar gitu kan. Hmm. Nah, sebenarnya ketika kita menentukan kapan masuk, kapan keluar,
itu ada dua pendekatan sih. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan satisfying level gitu ya, satisfying level atau fear level kita gitu loh. Misalnya contoh gini, kamu beli saham nih sekarang, kamu beli saham harga 1.000 gitu loh. Kamu satisfy kalau saham kamu sudah naik 10%, gitu kan? Nah, ketika udah mencapai 10%, kamu jual, ya kamu happy gitu kan? Nah, kalau kita misalnya, let's say sekarang pemula nih, kita ngomong pemula, terus dikasih tahu, oh lu harus belajar analisis teknikal dulu, biar tahu support resistance, ini, dia pasti akan, aduh saham susah banget sih gitu kan? Seperti itu. Nah, cuman memang ketika kita bicara tentang satisfying level itu, apa namanya, kita harus ukur gitu loh, ukur diri seperti ini. Saya nggak mungkin dong, misalnya let's say satisfying level saya sampai sebuah saham itu bisa 30% dalam waktu 2 hari. Mungkin 3-4% udah cukup gitu loh. Ya. Nah, kemudian yang selain satisfying level, kita juga tahu apa sih fear level kita gitu loh, atau risk level kita. Misalnya gini, ketika sebuah saham saya beli terus bergerak turun hingga 5% dari harga beli saya, itu maka saya udah harus jual saham tersebut. Itu aku panik sih, panikan nih. Nah, makanya itu kan kalau orang nggak punya ilmu tambahannya, makanya itu sebenarnya yang pemula itu harusnya pakai itu dulu, ya. Pakai itu dulu. Jadi yang pertama satisfying level sama fear level atau pakai itulah risk levelnya dia. Nanti kalau kita udah punya analisis teknikal, kita baru tahu tuh, oh ternyata ada resistance, ada support seperti itu. Baru kita bisa pakai itu, ya. Oke. Jadi harus Kalau belajarnya harus terus. Jadi nggak bisa stop gitu loh. Oh udah nih gue udah puas 10%, oh udah gue punya risk level 5%, udah gitu. Padahal mungkin aja 10% itu baru halfway dari dia menuju target berikutnya gitu kan. betul. Nah, hal-hal ini yang memang harus kita pelajari bertahap gitu ya buat para pemula ya. Jangan terus misalnya let's say apa namanya, nunggu sampai benar-benar pinter, baru bentar aku lihat kucing aku. Yupi turun sayang. Ya, Yupi turun. namanya boleh kenalan nggak? Turun nak. Jadi ada apa ya? Ada kondisi di mana ketika kita misalnya let's say udah bisa belajar teknikal, mungkin kita bisa mengukur gitu loh. Naiknya sampai seberapa, turunnya sampai seberapa, gitu kan? Apakah itu nanti pakai Fibonacci retracement, ataukah pakai support dan resistance horizontal, atau pakai channel line, atau pakai trend line seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya investasi atau trading saham itu adalah ongoing proses supaya kita menjadi a better trader atau a better investor tiap hari gitu loh. Jadi nggak berhenti sampai di situ aja. Iya, nggak berhenti sampai di situ aja tuh bener banget. Soalnya di lingkungan aku, Pibo, walaupun sudah expert saham bertahun-tahun lamanya, tapi tetap aja, nah yang namanya resiko ya, karena mungkin trader sejati, tetap aja kok bisa nyangkut seperti itu ya, Bibo ya. Bisa. Jadi Nah, sebenarnya gini, kalau disebut sebagai kan orang nanya, sudah nyangkut itu berapa persen sih ya? Sebenarnya secara teori yang namanya nyangkut itu kalau kerugian kita sudah minus 8% dari harga beli kita. Itu baru boleh dibilang nyangkut, ya. Ya, itu by teori sebenarnya ada. Bibo pernah baca salah satu buku di luar gitu yang bilang bahwa kalau harga saham yang kamu punya sudah 8% di bawah dari harga pembelian, itu sudah bisa disebut sebagai nyangkut dan harusnya itu menjadi level terakhir buat kamu jual. Makanya sebenarnya kalau dibilang bahwa ada orang nyangkut sampai 50%, 80%, itu kemungkinan dia nggak pernah belajar atau mungkin dia punya ekspektasi yang lebih bahwa sebuah saham itu akan punya pembalikan arah yang bisa signifikan gitu loh. Harusnya kalau dia trader ya dia disiplin aja gitu. jadi Disiplin aja kalau misalnya betul. Jadi kalau trader nyangkut itu ya kemungkinan mungkin nyalinya aja buat cut loss-nya belum kuat sih. Oke. Nah,
Sebenarnya aku ada yang nyangkut sih, sudah 1 tahun. Itu lebih baik Atlas ya berarti, Om Bibo. Kalau udah gini loh, kalau udah terlalu tinggi ya, dalam arti kalau udah terlalu, makanya kan ketika kita bicara saham ya, Oke. kalau saham-saham kayak BCA, BRI, Bank Mandiri gitu ya, itu pun kalau nyangkut biasanya kan dia juga ya, contoh lah misalkan kamu punya PTBA kamu nyangkut di harga 4.000 misalkan ya. Nah, Hmm. ketika saham PTBA kamu nyangkut di harga 4.000, tapi dia hari ini memberikan dividen dengan yield 30% dari harga announcement, harusnya itu bisa dikompensate gitu loh, nantinya sebagai faktor yang bisa mengurangi kerugian kamu. Makanya kalau nyangkut ya, ini kalau nyangkut ya, pastikan nyangkut di saham-saham yang ngasih dividen ya. Eh, Tapi sip. kalau saham kamu nyangkut, tapi kamu misalkan sahamnya adalah saham yang nggak memberikan dividen, kemudian sangkutnya di saham gorengan, nyangkutnya juga di saham-saham kapitalisasi kecil, perusahaan yang tidak bertumbuh, perusahaan yang tidak apa ya, yang tidak memiliki laba gitu ya, atau tidak memiliki pendapatan, itu bahaya karena nanti kalau nyangkut di perusahaan-perusahaan seperti itu, dipastikan ketika nanti bursa melakukan bersih-bersih ya, bersih-bersih pakai notasi-notasi itu masuk ke saham pengawasan khusus, Hmm. inian khusus gitu ya. Potensi potensi untuk suspensi dan potensi untuk delistingnya cukup gede. Bukan cuma nyangkut aja kamu bermasalah, tapi saham kamu udah nggak bisa diperdagangkan kan agak susah. Aduh, nih Makanya Bang. untuk makanya untuk pemula disarankan udahlah, pilihlah konstituen-konstituen yang tadi Bibo sampaikan, konstituen-konstituen yang memang clear, konstituen-konstituen yang memang secara fundamental dan secara liquidity juga termasuk perusahaan yang bagus gitu loh. Oke, oke. Yang tadi udah disebutin ya, yang MSIA, Betul. X. MSCI, FTSI, IDX 80, JII 70 ya. Oke, Seperti itu. baik Bibo. Bibo, kalau misalkan aku ngebahas salah satu saham yang lagi bagi-bagi dividen Boleh. 30% dari harganya, itu bisa ya? Boleh, Nah, boleh, tapi silakan. aku kan baca di berita ya, tapi kok setelah bagi-bagi dividen itu ada isu harganya bisa jatuh sampai 30-45%. Itu gimana sih, Bibo? Ya, jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya kesalahan yang terjadi ya karena banyak orang mengejar dividen di hari-hari akhir, ya. Oke. Padahal kan kalau menurut Bibo pribadi, yang namanya dividen itu adalah reward ya, reward atas kesetiaan investor yang sudah menunggu selama beberapa lama berinvestasi sehingga layaklah dia mendapatkan reward berupa pembagian laba yang di sharing kepada pemegang saham. Nah, banyak orang mengejar dividen-dividen yang memang punya yield besar ya. Kita contoh lah kasus ITMG, kasus Bian, kasus PTBA tahun lalu gitu ya. Nah, kebanyakan orang itu membeli saham pada saat come dividend date atau pada saat hari terakhir kamu masih eligible untuk menjadi penerima dividen. Nah, orang biasanya trader-trader yang mengejar dividen itu yang salah adalah yang mengejar pada saat di dividen date ya. Padahal mungkin kalau cara paling enaknya kamu membeli saham tersebut pada saat dia belum di-announce atau belum RUPS, tapi kalian udah punya kemampuan untuk membaca, oh perusahaan ini punya di bukunya punya uang sekian, dari historical dia membagi dividen sekian persen, ya dividen payout ratio-nya sekian persen. Nah, harusnya kita udah ngambil ancang-ancang pada saat dia masih di bawah gitu loh. Oke. Nah, orang-orang yang seperti ini kan dia double gain ya, dalam arti dia beli di bawah, kemudian sampai udah gainnya ada di atas gitu ya, terus dia dapat dividen pula 30% ya gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini berani offload, berani membuang saham di hari X date karena dia bilang, udahlah, gue udah cuan kok, gue beli dari harga 3.000, gue jual di 3.400, gue dapat dividen 1.000 gitu loh. Nah, yang problem, orang-orang yang membeli di saat come dividend date, itu udah harga udah tinggi banget, ditarik kan. Nah, ini yang terjadi. Makanya kalau misalnya teman-teman
punya apa ya, punya nafsu ya untuk mengejar dividen, pastikan apa ya, dibeli sahamnya sebelum pengumuman gitu loh. Karena kan orang pada saat sebelum pengumuman kan belum tahu gitu kan dividennya berapa gitu. Bahkan di aplikasi Sahamologi untuk PTBA sendiri, kita sudah merekomendasikan beli pada tanggal 31 Mei gitu loh. Ya. Oh, ini ya udah ada sebenarnya ya pengumuman di. Udah kita merekomendasikan beli di tanggal 31 Mei. Itu pun karena memang kita melihat ada rebound saham tersebut dari sisi low-nya gitu loh. Oh, Nah, kalau sekarang orang baru diumumin terus dia baru beli gitu ya, atau misalnya nanti pada saat ex dividend date atau come dividend date baru dia beli, ya dipastikan pasti akan kejeblos. Contoh, pemegang saham ITMG yang beli di harga 40.000 pada saat come dividend date, sekarang mungkin dividennya sama harga sahamnya nggak balik gitu loh. Dia beli 40.000, dividennya 6.000, sekarang 25.000 gitu loh. Artinya apa? Kerugian dia 40.000 dikurangi 6.000 dikurangi 25.000 gitu loh. Kan sayang gitu loh. jadi karena ininya ya, apa namanya, tanggalnya aja dia Betul. salah tanggal Makanya gitu ya. jangan FOMO kalau ada dividen itu terus dibilang, kan banyak yang suka nanya ke Bibo ya. Bibo kalau beli sekarang dapat nggak dividennya? Ya kita bilang dapat gitu loh. Tapi ada konsekuensi yang tadi. Konsekuensinya aja. Apalagi kalau misalkan dividen payout ratio-nya atau dividen yield-nya gede gitu. Biasanya udah di price in, itu bisa aja ARB 2-3 hari gitu kan. Nah itu yang akhirnya membuat orang ketika nanti udah harga belinya ditambah dividennya terus nggak break even gitu ya, mereka cari justifikasi, ini gimana Bibo, ini gimana Bibo. Itu kasus ITMG, kasus Bian, kasus PTBA tahun lalu banyak yang seperti itu, dan harapan Bibo sih ketika nanti PTBA ex dividend akan banyak juga yang mengulangi kesalahan yang sama di tahun lalu juga sih. Oh ya ampun, berarti karena itu ya, karena apa namanya timingnya aja ya, Bibo ya. Jadi Betul. kena si gelombang ini apa namanya harganya penyesuaian gitu ya, Bibo Betul, ya. karena kan orang udah memprice in kan, orang-orang ini udah memprice in karena saya udah beli di bawah, kenaikan gainnya udah saya hitung, kemudian saya dapat dividen lagi sekian, ketika saya turun 15% juga saya buang di hari ex dividend date, ya udah gitu loh. Saya masih cuan gede gitu loh. Oh, I see. Oke, Bibo. Nah, Bibo yang ini ya, kalau misalkan apa namanya, saya kan ngelihat berita di perkembangan ekonomi global nih, kayaknya kan terus diwarnai ketidakpastian ya. Nah, menurut Bibo nih, saham-saham yang kira-kira aman yang ada di MSCI tadi, kira-kira gimana nih untuk di apa namanya tradingkan? Oke, kalau hari ini Bibo sharing juga tentang Astra ya. Astra itu termasuk salah satu perusahaan konglomerasi yang lumayan solid ya. Harga sahamnya juga solid, dividennya juga solid. Karena kenapa? Karena dia juga memiliki variasi bisnis yang lumayan beragam ya. Bahkan di sisi Astra sendiri kan selama ini orang mengenal Astra sebagai perusahaan otomotif ya, karena kan pabrik mobil seperti itu. Padahal dari sisi kontribusi laba gitu ya, Astra itu paling besar justru dari bisnis alat berat, UNTR-nya terutama ya. Kemudian dia juga punya jasa keuangan, asuransi gitu ya, dan lain-lain. Nah, memang kalau misalnya let's say saham apa sih yang lumayan bisa bertahan, itu sebenarnya satu, saham-saham perbankan ya, terutama perbankan buku 1 ya, buku 4. Buku 4 itu adalah bank-bank kegiatan usaha 4. Itu kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Itu saham-saham itu sebenarnya saham-saham yang kalau Bibo bilang itu wajib dimiliki oleh trader pemula atau investor pemula. Kenapa? Dalam posisi saham-saham perbankan kapitalisasi besar, bahkan portfolio weight dari MSCI sendiri itu 50% di perbankan. Jadi misalkan nih, Tia punya duit 100 juta ya, justru
harusnya bobotnya itu 100% di sektor perbankan atau di industri perbankan. BRI salah satunya, BCA salah duanya, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah itu baru variasi berikutnya, baru saham-saham yang lain. Kalau kita lihat dari FTSI, sebentar, Bibo cek datanya dulu ya. Oke. Kalau dari FTSI itu pembagiannya secara industri atau secara saham itu sebentar. Ini ada Bibo udah share di channel Instagram Bibo ya tentang pembagian dari FTSI dan juga MSCI ya. Jadi kalau yang di FTSI itu porsinya gitu ya, itu porsinya saham-saham perbankan itu 54%. Kemudian saham telekomunikasi 12%, kemudian saham tech itu 5%, kemudian saham consumer discretionary itu 6% kayak Astra ya. Kemudian consumer staples kayak Indofood, kayak Unilever, kayak ICBP itu 6%. Jadi sebenarnya kalau kita punya uang 100 juta, 50% dimasukin ke bank, sisanya disebar aja, misalnya let's say 20%, 20%, atau 20, 10, 10, 10, 10 lah, 5 saham lagi, itu udah merepresentasikan pergerakan dari IHSG. Ini untuk pemula ya. Nah, nanti kalau kita udah semakin understand market structure di Indonesia, kita tahu bahwa di market ini ada saham-saham development, ada saham-saham lapis 2, lapis 3, baru kita mulai terjun ke situ. Tapi sebagai pemula, saran Bibo, pahami dulu strukturnya aja gitu loh, struktur yang besarnya dulu. Kalau udah struktur yang besarnya udah paham, struktur yang besarnya udah kita bisa kuasai, baru kita masuk ke yang gray area itu, saham cheap and cheerful, saham yang di bawah 100 rupiah, saham gocap, saham segala macam, seperti itu. Gitu ya. Jadi yang bank itu aman ya sepertinya. 50%. 50%. Bahkan kalau kita lihat di porsi FTSI ya, itu mereka memboboti seperti ini. Kalau punya duit 22% di BCA, 17% di BRI, 12% di Bank Mandiri. Bayangin aja ya. Aku tulis loh. Bank Mandiri berapa? Jadi itu 22% ya, itu di BCA. 18% di BRI, 12% itu di Bank Mandiri. Ya. Kemudian sisanya itu Telkom 8%, kemudian Astra 8%. Gojek ya, Goto aja yang banyak orang ributin itu sebenarnya untuk investor asing direkomendasikan 5%. Ya. Lalu BNI 5%, kemudian Alvaria Trijaya itu 2%, dan Kalbe Farma 2%. Baik, berarti yang leadernya ini actually BCA, BRI, Mandiri. Ya. Nah, biasanya dia dalam 1 tahun itu 2 kali di rebalancing. Jadi ketika terjadi rebalancing, mungkin nanti kita akan perlu menambah atau mengurangi porsinya. Makanya kan Goto kan baru masuk nih di Mei terakhir kemarin kan, makanya 1 Juni udah mulai masuk ke portfolionya di MSCI Indonesia. Nah, saran dari Bibo adalah ketika kita jadi gini ya, kemarin sempat naik banget gitu kan Goto. Ya itu pada saat hari terakhir rebalancing di bulan Mei kan, dari sempat 140 gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau diperhatikan saham-saham yang tadi disebut gitu ya, saham-saham yang tadi Bibo sebut itu sebenarnya menjadi trendsetter di Indonesia untuk pergerakan IHSG. Jadi kalau misalnya kalian berharap portfolio kalian bisa inline sama IHSG, pegang aja saham-saham tadi. Dan itu pun cara mereka melakukan rebalancing kan setahun 2 kali ya. Jadi nggak harus misalnya kan kalian tiap hari liatin terus. Betul.
Sampai pusing. Betul. Betul kan tiap hari dilihat, aduh BCA turun, aduh BRI naik, Hmm. aduh Bank Mandiri lagi turun. Pokoknya konsisten aja kalau emang kalian ngerasa bahwa saham itu akan kalian investasiin terus, ya investasiin terus aja gitu loh. Nanti setelah 6 bulan dievaluasi berbarengan juga pada saat FTSE dan juga MSCI-nya melakukan rebalancing gitu loh. I see, Bibo. Oke, udah dicatat nih sama pastinya sama teman-teman juga udah dicatat ya yang tadi Bibo kasih tahu. Selanjutnya saya pengen ngebahas tentang IPO sih. Cuman ini nih udah di bagian hmm, apa namanya? Question buat teman-teman nih diberikan kesempatan ya untuk dibacakan dari Nengkuri. Bibo, sebagai pemula, apa baiknya pasang target 10% untuk loss maupun profit? Kalau loss kan turunnya nggak kejauhan, tapi kalau profit besoknya bisa beli lagi. Tapi rugi fee ya karena berkali-kali. Gimana nih, Bibo? Jadi gini, kalau bisa antara target atas sama target bawah jangan simetrikal gitu loh. Justru Hmm, target turunnya itu justru lebih rendah. Jadi kalau kita bilang, kalau kita udah paham ya tentang saham ya, justru kita harus melihat bahwa kalau bisa target di atas itu lebih tinggi 2 kali lipat dari target ke bawahnya atau target turunnya gitu. Jadi kalau saran dari Bibo 5% 5% turun dijual, 10% itu sebagai target take profit gitu loh. Nah, oh, masalah fee sendiri kan saat ini beberapa sekuritas juga kan cukup 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 rileks gitu, nggak mahal-mahal gitu ya. Mungkin ada betul. yang 0,17, ada yang 0,15, ada yang 0,16 gitu. Bahkan di beberapa sekuritas juga memberikan promo-promo khusus gitu loh. Jadi Mhm. yang pertama kalian jangan berpikir fee-nya dulu gitu loh. Yang justru kalian pikirkan adalah kalau saya udah bisa cuan 5% gitu ya, atau mentargetkan 5%, fee 0,17 tambah 0,54 itu kan artinya udah kalian taker di situ, Betul, ya. betul. Karena kalau 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 orang yang berpikir fee biasanya memang orang yang berpikir tradingnya itu setiap hari dan sering. Tapi kalau trader pemula, saran dari Bibo adalah jangan berpikir untuk trading tiap hari apa beli hari ini jual jam ini juga janganlah. Gitu. Tetap Saran baik Bibo sih ya, Bibo ditunggu ya. yang santai aja. Nanti ketika kalian udah dapat feel-nya, dapat dapat feel-nya, dapat spirit-nya, baru deh trading di saham-saham yang tadi Bibo sebut cheap and cheerful, saham gorengan, volatilitas tinggi dan lain-lain. Dan disesuaikan juga dengan satisfying sendiri. Misalnya 10% udah oke, Iya, bahkan gue gini, jual. kalau kalau misalkan tadi di saham-saham kayak Telkom, BCA, BRI gitu mungkin 10% nggak akan mungkin didapat dalam 1 hari 2 hari gitu, mungkin akan lebih agak lama gitu loh. Tetapi kalau ketika kita bicara tentang trading saham gorengan gitu ya, kita juga nggak bisa tuh dalam 1 hari bisa cuan 10-12% itu nggak bisa biasanya sih ya. Hmm, Kecuali jackpot gitu ya. Jackpot tiba-tiba dapatnya arah, dapatnya sahamnya yang lagi dikerek seperti itu. baik. Biasanya justru pada saat kita trading tiap hari itu mungkin 3% aja udah satisfied harusnya sih. Hmm, betul, betul sih. Kalau trading tiap hari ya tiga Bagus ya. persen udah satisfied. Tapi kalau misalnya kita trading santai mungkin 10% baru kita satisfied itu nggak apa-apa. I see. Oke, nah untuk yang baru mulai trading nih Om Bibo kan katanya ada yang bilang, udah beli yang IPO aja nanti bakal arak loh gitu. Nah itu gimana sih Bibo? Aku bingung deh. Sebenarnya kalau bicara tentang IPO itu banyak 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 tergantung ya, tergantungnya banyak banyak banget gitu loh. Yang pertama teman-teman harus pahami bahwa yang namanya saham IPO itu bukan saham yang murah. Hmm. Jadi biasanya saham-saham yang IPO itu valuasinya lumayan tinggi gitu loh, lumayan tinggi. Jadi salah kalau ada yang bilang kalau mau membeli saham itu paling bagus di pada saat IPO untuk perspektif investasi. Tapi kalau untuk perspektif spekulasi, ya saham IPO itu bagus banget gitu loh. Kenapa? Berspekulasi bahwa saham ini mungkin saja ditarik tinggi gitu loh di hari pertama atau hari kedua gitu loh. Apalagi dengan rentang antara masa penawaran umum yang cuma 3 hari gitu ya,
duit ketahan 4 hari, tapi sahamnya bisa naik 20% dalam waktu 1 hari, maka itu disebut sebagai instant profit overnight kan. Kemarin udah dibahas juga gitu loh. Jadi Mantap banget ya. untuk perspektif investasi memang banyak orang bilang IPO itu bukan salah satu cara terbaik untuk membeli saham buat investasi. Tapi tunggulah sampai terstabilisasi, kemudian perusahaannya juga udah memiliki enough modal untuk mereka beroperasi secara baik gitu ya, sehingga baru kita tahu bahwa sebenarnya perusahaan ini dengan dana yang dia pakai untuk IPO bisa nggak mengenerate laba lebih tinggi, memperbaiki struktur utang mereka seperti itu. Makanya orang-orang yang beraliran fundamental, khususnya value investing kayak Lo Keng Hong atau kayak Warren Buffett itu tidak pernah membeli saham pada saat IPO. Bahkan Lo Keng Hong sendiri pernah bilang terakhir dia beli saham IPO itu pada saat Astra IPO. Aku kira Lo Keng Hong ini suka beli IPO gitu. Ternyata Enggak. ya. Mereka nggak membeli saham IPO karena pemikiran beberapa orang adalah ketika sebuah perusahaan listing itu dihargai premium atau over value dibandingkan dengan pada saat mereka setelah berjalan beberapa waktu atau dibandingkan dengan peers-peersnya yang lain yang setipe dengan mereka atau seindustri dengan mereka. Jadi kalau misalkan kita harus hati-hati juga ya kalau misalkan yang saham baru IPO, kita harus melihat dulu nih harganya atau belum, bisnisnya udah jalan apa gimana gitu. Kalau buat spekulasi sih bukan itu ya. Kalau buat spekulasi trading atau spekulasi di hari pertama dan kedua IPO sih bukan itu ya. Nggak usah bullshit itulah kalau itu Bibo bilang ya. Justru pada saat perusahaan itu IPO, yang perlu diperhatikan adalah apakah emiten tersebut sudah punya historical performance meng-IPO sebelumnya. Karena kan banyak nih ya perusahaan yang udah enak IPO, besoknya IPO-in lagi dalam grupnya gitu ya. Nah, kalau secara berulang, misalnya let's say track record-nya bagus gitu ya. Misalkan, kalau si Bapak A, PT-nya IPO, naik dalam waktu 3 hari, kemudian dia turun sampai ke gocap gitu ya. Artinya apa? Kita udah tahu bahwa ketika nanti ada perusahaan milik si Bapak itu IPO lagi, kita nggak boleh hold sampai 5 hari. Mungkin 3 hari udah kita jual. Kita harus lihat dulu historikalnya ya, Bibo. Betul, historical perusahaan yang IPO seperti apa? Dalam arti dalam satu grup ya. Kan kemarin rame nih ada perusahaan-perusahaan yang serta-merta ada sekitar 3 perusahaan yang sekarang udah berada di level gocap gitu ya. Nah, kalau orang itu nanti IPO lagi, jangan diikutin gitu loh. Ya. Tapi kalau ada perusahaan misalnya let's say dia IPO terus harganya dijaga bagus seperti itu, kalau dia IPO lagi the next cycle gitu ya, kamu harus ikut. Jadi yang pertama, kenali dulu siapa pemilik yang ber-IPO gitu. Yang kedua, siapa underwriter-nya. Karena kan underwriter ini track record ya. Untuk apa? Untuk menjual perusahaan di hari perdana, di harga perdana gitu. Misalnya, kita tahu nih, kalau yang IPO adalah PTA, PTB, atau sekuritas A, B, C gitu ya. Dan dia berkonsorsium, track record-nya bagus, maka kita wajib ikut gitu loh. Nah, itu yang kedua itu ya. Jadi kenali siapa pemiliknya dan track record-nya, kenali underwriter-nya dan bagaimana track record-nya, dan yang terakhir biasanya ketika saham itu owner-nya bagus, underwriter-nya bagus, underwriter jumlah saham berpengaruh ya, Bibo ya? Iya dong. Underwriter kan yang bertugas untuk mengumpulkan dana gitu, mencari dana untuk menjual perusahaan tadi. Makanya kalau perusahaan itu biasanya ownernya bagus, underwriter-nya bagus, sahamnya oversubscribe kan. Nah, ketika oversubscribe-nya real gitu ya, dalam arti yang meminati saham itu banyak, biasanya jatah buat para investor retail juga nggak banyak gitu loh. Mungkin hanya dapat 3% atau 5 maksimal misalkan 10%, 15%, kita order 100 dapatnya cuma 10 gitu ya. Kalau
misalnya kayak contoh lah kemarin itu Bibo kemarin ikut baru-baru ini atau kemarin masih IPO VKTR ya. VKTR itu kan banyak orang kecewa gitu karena ini bakri gitu kan seperti itu. Tapi Bibo ngelihat track record underwriter-nya gitu loh. Dan ketika kemarin juga dapat jatah itu cuma dapat sekitar 12-13%. Jadi artinya apa? Peminatnya banyak gitu loh. Karena kalau peminatnya sedikit, jatah yang kita dapat pasti gede, bisa 100% gitu kan. Betul. Kalau udah 100% pasti kita udah berasumsi bahwa wah sahamnya sih pasti nggak akan kemana-mana gitu. Karena dapat semua itu ya, Bibo. Betul. Betul. Dan gini, ketika retail dapat banyak kan artinya kan saham itu terdistribusi ke beberapa puluh ribu kepala gitu ya. Dan kepala-kepala itu kan pemikirannya beda-beda gitu loh. Berbeda kalau misalkan gini, saham yang dialokasikan ke retail 15%, selebihnya mungkin diambil sama institusi gitu ya. Institusi kan pemikirannya cuma satu aja gitu loh. Nah kalau ada 100.000 orang masing-masing pegang 15% gitu ya, itu kan kepalanya kan makin banyak gitu ya. Betul. Makanya kalau udah tadi 100% orang, misalnya ada IPO, terus retail dapat 100% dari yang dia minta gitu ya. Nah itu biasanya nanti akan membuat kan interest orang beda-beda gitu loh. Ada yang pengen jual buru-buru, ada yang pengen jual entar-entar. Tapi kalau institusi kan gue berpikir bahwa saham ini baru akan gue jual setelah mencapai level cuan tertentu gitu sih. I see. Baik, Bibo. Udah mau sejam nih, tapi ada satu pertanyaan lagi nih Boleh. menarik dari dari netizen. Tapi aku juga ini sih penasaran juga pertanyaannya. Cara pilih key opinion leader atau info yang bagus di mana? Soalnya aku nggak ada waktu untuk riset secara teknikal maupun fundamental. Itu gimana nih, Bibo? Kalau Bibo kan selama ini kayak gini ya, Bibo pakai aplikasi Sahamologi punya Bibo sendiri gitu loh. Nah, ini kan aplikasi punya Bibo nih, Sahamologi ya. Di sini tinggal kalian bikin watchlist-nya. Di sini Bibo pakai aplikasi Sahamologi, watchlist-nya saham-saham JII 70. Nah, dia akan kasih kita alert gitu loh. Kasih kita alert saham mana yang perlu dijual, saham mana yang perlu dibeli gitu loh. Kayak hari inilah contoh, Bibo beli saham Mark ya. Mark ini muncul sinyal beli gitu ya. Makanya tadi Bibo beli di harga 570. Nah, jadi kalau menurut Bibo gitu ya, kalian selain mendengarkan, kan karena gini ya, kalau di era sekarang ini, interest daripada orang untuk ngajak beli, kemudian kita nggak tahu lah dia udah beli duluan, nanti pada saat kalian beli dia jualan, kita kan nggak tahu gitu ya. Nah biasanya kalau Bibo sih lebih mempercayakan kepada yang namanya tools algoritma. Karena tools algoritma itu nggak bohong gitu loh, karena itu sudah berdasarkan big data. Dan kalau pakai big data, artinya apa? Dia akan menampilkan kalau sebuah saham itu memang setup-nya bagus untuk dibeli atau setup-nya bagus untuk dijual gitu loh. Kan bisa aja nih, misalkan aku tanya ke temanku yang orang Telkom gitu ya. Saham Telkom bagus nggak? Bagus bos, gini-gini kan subjektif gitu loh. Betul. Tapi kalau pakai algoritma kan enggak. Kalau algoritma bilang tidak, masa big datanya bilang tidak, ya pasti akan dijawab tidak gitu loh. Tapi kalau kepada manusia kita bertanya, manusia itu kan punya vested interest sendiri-sendiri. Kalian tanya misalkan ke Bibo sebagai orang Telkom, Bibo saham Telkom bagus nggak? Oh bagus, Bibo pernah kerja di situ. Bibo saham PKTR bagus nggak? Oh bagus, karena Bibo dulu kerja di Bakri, kan bisa begitu. Tapi kalau kita bertanya kepada kalau kita pakai algoritma, pakai kita sebut AI gitu atau big data seperti itu, dia akan menjawab berdasarkan analisa yang memang sudah di set gitu loh. Jadi nggak akan mungkin interest pribadinya dia itu ada. Dan ini terjadi pada saat mungkin pada saat dulu buka IPO ya. Kan kalau kalian misalnya lihat itu kasus pada saat buka IPO kan masing-masing key opinion leader punya pendapat yang berbeda tentang memvaluasi perusahaan. Yang begini cara ngitungnya begini,
dia bilang harganya 1.300, yang ini cara ngitungnya begini. Sekarang tinggal kuat-kuatan aja. Kuat-kuatan apa? Kuat-kuatan massa aja. Hmm. Ya kan? Berarti di aplikasi sama itu udah otomatis ya, Bibo? Udah otomatis, udah otomatis. Jadi akan kelihatan apa yang dijual, apa yang dibeli udah kelihatan. Tapi memang di sini yang perlu Bibo sampaikan adalah hal yang paling penting adalah kalian bikin watchlist-nya dulu gitu loh. Tadi ya, watchlist-nya bikin aja. Kalau ini Bibo bikin pakai JII 70. Jadi misalnya contoh ada saham A muncul sinyal jual, sinyal beli gitu. Bibo nggak beli karena alertnya di Bibo itu saham itu nggak ada gitu loh. Oh, I see, I see. Mhm. Jadi memang semua ini tergantung dari definisi awal. Definisi awal sahamnya clear, nanti algoritma akan membaca apakah saham ini layak dibeli atau layak dijual. Gitu aja. Atau kita nggak usah melakukan apa-apa gitu loh. Ini yang sebenarnya selama ini orang akhirnya apa ya? mencari jarum di jerami gitu loh. Gitu kan. Karena kan anggap aja bursa ini jerami gitu loh. Karena kan banyak, ada 850 saham Ada. gitu ya. Terus kita cari-cari mana nih yang bagus, mana yang kayak gitu kan. Pas dapat benar, kalau dapat nggak benar susah gitu loh. Tapi kalau misalkan kita udah kurasi dari tadi ya IDX 80, JII 70, MSCI atau misalnya let's say apa namanya? FTSE, bahkan kita nggak akan dipaksa untuk trading tiap hari. Jadi secara psikologis Jadi kamu fair nggak akan dipaksa. kasih taunya ya. Betul, iyalah. Karena kalau misalkan kamu lihat nih ya, ada misalkan nih, hari ini ya, Bibo misalkan lihat nih ada saham nih ya, saham yang hari ini ada sinyal belinya ya, ada Buka, Hill, Medco, Prodia, Mark, Tron, Hatch, kemudian KPIG, Halo, BDK, itu banyak banget gitu loh. Tapi kan beberapa saham ini bukan konstituen yang Bibo kurasi gitu loh. Makanya juga Bibo nggak kepengen juga, oh gue kepengen deh beli ini gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau misalkan nyeken semua saham gitu ya, di aplikasi kita ini sebenarnya semua saham itu ada buat dipilih gitu loh. Kalau muncul sinyal beli, sinyal jualnya sih. Baik, thank you loh, Bibo. Sudah ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat pastinya. Dan mungkin karena sudah 1 jam lebih nih, Bibo, karena waktu yang terbatas nih, mohon maaf sepertinya teman-teman tidak bisa dibacakan semuanya ya. Pertanyaan-pertanyaannya udah numpuk banget tadi. Dan terima kasih loh, Bibo, sudah ngobrol-ngobrol dengan kita yang pastinya ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Bibo, semoga lekas sembuh. Amin, amin. Nah, sakit aja masih semangat ya. Iya, masih semangat loh, Bibo. Keren banget. Dan terima kasih ya, Breeders dan Insan Brilian, dan teman-teman sahamologi yang sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih yang sudah bertanya juga. Mungkin Om Bibo, mungkin ada pesan-pesan nih untuk teman Breeders yang lagi mendengarkan. Silahkan. Oke, buat teman-teman breeders, insan brilian, dan juga untuk sahamologers ya, yang pasti gini, tadi orang bertanya kan, apa nih rekomendasi saham gitu ya? Betul. Kalau ditanya rekomendasi saham apa, tadi udah Bibo sebut ya, kalau misalnya teman-teman misalnya berpikir untuk sebagai pemula, trading saham apa, itu saran dari Bibo nggak lebih dari 21 saham yang dikurasi oleh MSCI ya. Di antaranya BCA, BRI, Bank Mandiri, Astra, Telkom, itu ya, AMRT, seperti itu. Mungkin MDKA juga sama IMCO, ya. Kemudian Antam, seperti itu. Itu sebenarnya saham-saham itu saham-saham yang dikurasi oleh MSCI dan cukup bagus gitu loh. Tinggal apa? Tinggal kita tentukan kapan momentum buat beli dan momentum buat jualnya aja, ya. Jadi kalau ditanya gitu ya, kalau ditanya Bibo rekomendasi saham apa untuk pemula, dari sisi Bibo conteklah MSCI Indonesia 21 saham, tinggal ditentukan kapan harus dia beli dan kapan harus dia jual. I see. Kalau misalnya teman-teman ditanya lagi, tapi nggak seru saham-saham yang kayak begitu, yang lain dong Bibo. Nah kalau teman-teman bicara yang lain, mungkin itu akan apa ya, akan vary atau akan
berbeda tergantung dari siklus sahamnya sendiri. Karena akhirnya kalau kita udah mahir ya di saham ya, kan kalau dilihat saham-saham yang tadi itu kan sebenarnya mewakili overweight atau heavyweight dari industri-industri atau sektor-sektor tertentu. Betul. Nah, biasanya mereka ada siklusnya gitu ya. Tinggal nanti misalkan pada saat siklus ini kita kayak contoh lah di JII 70 itu isinya macam-macam gitu loh. Betul. Tapi pergerakannya nggak akan semuanya berbarengan. Bisa aja misalnya pada saat harga-harga energi lagi naik yang bergerak adalah saham-saham batu bara, saham-saham ini. Nah, itu yang kita beli gitu loh. Bahkan hari ini aja ya kalau dilihat dari watchlist alert Bibo hari ini, hampir semua itu udah ada sinyal jualnya gitu loh. Kayak Indofood sinyal jual, CTRA sinyal jual, BSDE sinyal jual gitu kan. Yang sinyal beli terbatas. Karena kenapa? Ya dari sisi IHSG juga kan secara overall terkoreksi gitu loh. Makanya sebenarnya kalau dari sisi Bibo, ini kan kalau di sini kan kelihatan nih ya, yang hijau-hijau apa? PTBA, kemudian BBRI, Goto, Bank Mandiri, ISAT, Mtel, Buka, MDKA, IMKP, MTEK, Kalbe, itu kan sebenarnya yang dibantu. Makanya kalau teman-teman lihat di sini ya, di sisi yang Bibo punya di sini di aplikasi sahamologi ini kan, dari sini aja teman-teman tahu gitu loh, saham mana yang bergerak, mana yang nggak bergerak gitu loh. Dan ini semua tergantung juga dari pergerakan harganya dan juga value transaksinya. Gitu. Ini untuk pemula ya. Nanti kalau kita bicara tentang teknikal, tentang Dahna sama Marta sama Project mungkin akan lebih ke detail gitu ya. Per saham misalkan. Bibo gimana ACS, Project gimana saham ini ya. Itu nanti di sesi berikutnya deh. Sekarang kita bicara tentang bagaimana kita sebagai trader pemula itu punya mindset yang clear bahwa pertama kita harus cari di saham-saham yang memang secara volatility itu relatively stabil dulu. Itu teman-teman kuat, baru deh main tuh ke indeks yang namanya DBX ya, Development Board. Isinya apa? Cheap and cheerful. Saham-saham kapitalisasi kecil yang hari ini ARA, besok ARB, besoknya lagi naik dikit, terus ARB lagi gitu ya. Udah kayak gini ya, gelombang samudra deh, ngeri. Iya, gitu. Makanya kalau saran dari Bibo, start dari simple, kalian kuasai tekniknya, kalian kuasai sahamnya, setelah itu kalian terjun ke lahan yang memang itulah pertarungan untuk pertarungan para kita sebut ya, para bandar-bandar yang boleh dibilang kalau kita bisa ikuti dengan baik, kita dapat cuan gede. Tapi kalau kita nggak bisa menguasai dengan baik, kita bakal rugi gede. Jadi high risk, high return. Betul, Bibo. Baik, Bibo, terima kasih ujangan-ujangan untuk hari ini. Nah, teman-teman di sini, teman-teman sahamologi, teman-teman breeders dan insan brilian yang tiap hari mungkin dengar sahamologi, rajin dengerin edukasi pasar modal di sahamologi, sudah analisa saham-saham yang mau dibeli. Nah, dari aplikasi sahamologi bisa juga nih teman-teman eksekusinya bisa di saham, bisa di aplikasi dari BRI dan Reksa Sekuritas ya. Betul. Nih, aplikasi Bright namanya. Sangat dan jangan lupa buat teman-teman kalau mau buka Bridge ya, untuk sahamologers yang mau buka Bridge gitu ya. Nanti kasih 2 bulan aplikasi sahamologinya ya. Caranya gimana? Nih, Ini scan aja nanti ya, di-scan aja nanti Bibo pasang di sahamologi ya, linknya juga. Kalian buka di situ untuk yang sudah menggunakan Drimo, sudah menggunakan BRI. Nanti setelah buka Bridge akan mendapatkan free 2 bulan aplikasi sahamologi dengan setoran awal ya, minimal 1 juta rupiah. Mantap. Nanti Bibo pasang di story ya, di story sahamologi ya, sama di story akun pribadi Bibo. Ingat dapat free 2 bulan, lumayan. Jadi selama 2 bulan teman-teman udah bisa langsung pakai dan bisa cuan gitu loh.
Keren banget, Bibo udah cuan gratis 2 bulan lagi ya di aplikasi Betul. Sahamology. Nah, Nanti eksekusinya di Bridge. betul. Nah, di aplikasi Brights ini, Bibo, kita tuh bisa bertransaksi saham, obligasi, reksadana, jadi sekaligus 3 produk pasar modal ya, bisa dimanapun dan kapanpun hanya dari smartphone kamu. Dan di aplikasi Brights ini juga ada jadwal-jadwal edukasi nih, Bibo, tentang pasar modal. Jadi Mm-mm. misalkan pengen lihat jadwal edukasinya juga, tinggal klik gambar buku di sebelah kanan atas di dalam aplikasi, lalu keluar deh judul-judul edukasi tentang pasar modal kalau misalkan teman-teman semuanya pengen belajar ya. Baik, terima kasih Bibo, udah jam 9:11 nih, udah waktunya istirahat. Terima kasih Iya. Bibo udah mau Instagram live bersama kita. Semoga lekas sembuh untuk Bibo. Dan terima kasih teman-teman Breeders dan Insan Brilliant semua, teman-teman Sahamologi yang sudah menyaksikan IG Live kami hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat istirahat, happy weekend untuk semuanya. Nantikan Instagram live selanjutnya hanya di Instagram di @beridanarksa dan @sahamologi yang centang biru. Baik, nanti ada lagi ya sama Dana Marta ya, Bipo ya, sama Bro Mm-mm. Jack. Mm-mm. Baik. Oke, mungkin Tia nanti jangan lupa rekamannya di-share, lalu Betul. invite kolaborator juga ke Sahamologi. Jadi nanti materi yang hari ini kita diskusikan akan tetap Bibo bisa sharing juga ke audiens Bibo di Sahamologi. Jadi nanti di invite as kolaborator juga ya untuk share rekamannya. Betul. Baik, terima kasih Bibo. Pasti seneng banget nih buat teman-teman yang lagi mau mulai banget ya, mau trading saham dan pasar modal. Baik, terima kasih Bibo. Semoga lekas sembuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.